saya Hana Kristensega dari kelas 10 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang animalia. Jika dilihat dari ada atau tidaknya vertebrae ataupun tulang belakang, animalia dibagi menjadi dua, yaitu vertebrata dan invertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, dan untuk hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang ataupun saluran pencernaan, atau semua sarafnya berada di saluran pencernaan. Animalia ini dibagi menjadi 9 filum, yaitu Chordata, Echinodermata, Arthropoda, Mollusca, Nematoda, Annelida, Platyhelminthes, Cnidaria, dan Porifera. Nah, pada animalia ini memiliki ciri khususnya yang terdiri dari multiselular, memiliki lebih dari satu sel. Kemudian eukariotik, selnya memiliki membran inti. Yang ketiga itu bergerak aktif, dapat berpindah-pindah tempat maupun mampu bergerak secara aktif. Heterotrof, yaitu mendapatkan makanannya dari organisme lain. Dan pada animalia ini tidak memiliki dinding sel, yaitu tidak bisa mendapatkan makanannya sendiri, dan sebagian besar bereproduksi secara seksual. Pembagian filum kingdom animalia didasarkan atas perbedaan jaringan, bentuk tubuh, simetris tubuh, sistem peredaran darah, segmentasi tubuh, dan rongga tubuh. Nah, pada keenam ini terdapat pada 9 filum. Yang pertama yaitu jaringan. Jaringan itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Eumatozoa dan Protozoa. Eumatozoa merupakan kelompok hewan yang memiliki jaringan yang sejati, dan Protozoa itu merupakan hewan yang tidak memiliki jaringan sejati. Yang untuk Eumatozoa ini terdiri dari filum Chordata, Echinodermata, Arthropoda, Annelida, Mollusca, Nematoda, Platyhelminthes, dan Cnidaria. Dan untuk kelompok Protozoa ini terdiri dari Porifera. Yang kedua yaitu simetri tubuh, yaitu distribusi seimbang dari bagian atau bentuk tubuh duplikat dalam tubuh suatu organisme jika kita belah. Yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu simetris bilateral dan simetris radial. Untuk simetris bilateral ini yaitu hewan yang bagian tubuhnya tersusun dan apabila dibelah memiliki bagian yang sama. Dan untuk simetris radial yaitu hewan yang memiliki banyak sumbu atau bagian tubuhnya tersusun melingkar. Nah, untuk cabang bilateral ini dibagi menjadi beberapa filum yang terdiri dari Chordata, Echinodermata, Arthropoda, Annelida, Mollusca, Nematoda, dan Platyhelminthes. Dan untuk simetris radial yaitu Cnidaria. Dan untuk Porifera itu tidak memiliki simetris tubuh karena tubuhnya tidak terbentuk ataupun tubuhnya tidak beraturan. Untuk rongga tubuh dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu Coelomata, Acelomata, dan Pseudocoelomata. Untuk Coelomata itu yaitu sekelompok hewan yang memiliki rongga tubuh, dan untuk Acelomata itu kelompok hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Untuk Pseudocoelomata yaitu hewan semacam ini mempunyai rongga semu, jadi belum membentuk rongga yang sesungguhnya. Untuk Coelomata ini terdiri dari Chordata, Echinodermata, Arthropoda, Annelida, dan Mollusca. Untuk Pseudocoelomata yaitu filum Nematoda. Untuk Acelomata yaitu filum Platyhelminthes. Di dalam rongga tubuh Coelomata dibagi menjadi 2 cabang, yaitu Eutrostromia dan Protrostomia. Untuk Eutrostromia dikelompokkan menjadi beberapa filum yang terdiri dari Chordata dan Echinodermata. Untuk kelompok Protrostomia yaitu filum Arthropoda, Annelida, dan Mollusca. Berdasarkan segmentasi tubuh dibagi menjadi 2, yaitu
filum bersegmen dan filum tidak bersegmen. Untuk filum bersegmen ini memiliki 3 kelompok, yaitu Chordata, Arthropoda, dan Annelida. Dan untuk filum yang tidak memiliki segmen yaitu Mollusca dan Echinodermata. Yang terakhir yaitu sistem peredaran darah, yaitu Arthropoda dan Annelida. Arthropoda itu memiliki sistem peredaran darah yang terbuka, artinya peredaran darahnya tidak selalu terbungkus oleh pembuluh darah pada setiap jaringan. Dan untuk Annelida yaitu memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, artinya peredaran darahnya ditutupi oleh pembuluh darah. Telah kita ketahui bahwa animalia ini dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu Vertebrata dan Invertebrata. Vertebrata dibagi menjadi 7 dan Invertebrata dibagi menjadi 11 filum yang terdiri dari Echinodermata, Chordata, Arthropoda, Mollusca, Nematoda, Annelida, Platyhelminthes, Cnidaria, Porifera, Ctenophora, Rotifera, Lapophorata. Dan untuk vertebrata dibagi menjadi 7 yang terdiri dari Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Aves, Reptilia, dan Mamalia. Porifera ataupun hewan berpori merupakan multiseluler yang paling sederhana karena tidak memiliki jaringan. Tubuh porifera terdiri atas 2 lapisan, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Porifera ini bereproduksi secara seksual dan aseksual, dan porifera ini habitatnya berada di dasar perairan. Yang kedua yaitu filum Cnidaria, bentuk tubuh yang simetris. Rangka tubuh Cnidaria tersusun atas zat kapur. Sebagian besar anggota di sekitar mulutnya berfungsi untuk menangkap mangsa. Tidak memiliki pusat saraf, biasanya dilengkapi oleh bintik mata. Terdiri atas 4 filum yang terdiri dari Hydrozoa, Scyphozoa, Anthozoa, dan Cubozoa. Yang ketiga yaitu filum Platyhelminthes, merupakan hewan yang tubuhnya tidak berluas, tidak memiliki rongga tubuh, bentuk tubuh simetris bilateral. Platyhelminthes merupakan cacing pipih atau hewan hermafrodit. Reproduksinya terjadi secara seksual dan aseksual. Terdiri dari 3 kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Yang keempat yaitu filum Nematoda ataupun cacing gilik, merupakan cacing silindris tidak bersegmen, memiliki rongga tubuh. Filum Annelida merupakan cacing yang berbentuk cincin, yang memiliki ciri umum yaitu memiliki rongga tubuh yang sejati dan tubuhnya bersegmen. Setiap segmen yang ada di Annelida disebut sebagai somit. Annelida memiliki peredaran darah yang tertutup yang dilengkapi dengan pembuluh darah. Annelida dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudinea. Filum Mollusca ataupun hewan lunak. Mollusca ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, di antaranya sebagai sumber makanan, perhiasan, dan penyeimbang ekologi. Ciri umum dari Mollusca ini yaitu tubuhnya yang lunak dan terdapat dalam cangkang kecuali spesies lainnya. Tubuh dari Mollusca ini bersimetris bilateral, dan sebagian besar Mollusca ini habitatnya di laut ataupun hidup di perairan. Kemudian sebagian besar dari Mollusca ini memiliki alat kelamin yang terpisah. Walaupun demikian, beberapa spesies yang hermafrodit. Kemudian Mollusca ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Gastropoda, Bivalvia, dan Cephalopoda. Filum Arthropoda. Filum Arthropoda merupakan hewan yang memiliki kulit yang berruas-ruas ataupun berbuku-buku. Filum ini memiliki banyak jenis spesiesnya, dan tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Sistem saraf pada filum ini terletak
terletak di bagian ventral. Peredaran darahnya terbuka dan jantungnya terletak di dorsal. Arthropoda telah memiliki alat pencernaan yang sempurna. Alat respirasinya berupa insang, trakea, dan permukaan tubuh. Filum Arthropoda ini dibagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Crustacea, Insecta, Arachnida, dan Myriapoda. Filum Echinodermata ataupun hewan berduri menembus kulit. Hewan ini memiliki saluran pencernaan yang lengkap, memiliki tubuh simetris radial. Selama perkembangannya, larva Echinodermata memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral. Ciri umum dari Echinodermata ini adalah sistem kaki tabung dan berfungsi untuk mendapatkan makanannya. Berikut ini uraian dari kelas filum Echinodermata, yaitu Holothuriidea, Echinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea. Filum Chordata. Filum Chordata merupakan hewan yang tubuhnya memiliki tulang belakang. Chordata meliputi 45.000 jenis hewan yang hidup. 3 hal yang membedakan filum Chordata yaitu notochord atau tangkai pendukung tubuh, tali saraf, kantung insang faring. Filum Chordata ini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu subfilum Hemichordata, subfilum Urochordata, subfilum Cephalochordata, dan subfilum Vertebrata.